Halo, selamat sore Bapak Ibu semuanya, calon guru penggerak Kabupaten Sleman angkatan ketiga. Ketemu lagi dengan saya Purnomo, CGP angkatan 3 Kabupaten Sleman. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait koneksi antar materi modul 3.1 A9. Modul ini berjudul tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Guru sebagai pemimpin pembelajaran perlu melakukan langkah-langkah pengambilan keputusan dalam mengolaborasikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keputusan guru sebagai pemimpin pembelajaran haruslah sesuai dengan arah dan tujuan pembelajaran. Dalam sistem Among, bersendi pada kodrat alam dan kodrat zaman, serta merdeka belajar. Yang kedua, berdasarkan pada silih asah, asuh, dan asih. Filosofi Ki Hajar Dewantara ada 3 yang paling terkenal. Ada 3 hal yang juga saling kolaboratif. Yang pertama adalah Engarso Sung Tulodo, yang artinya pemimpin atau guru memberikan contoh yang baik kepada muridnya. Ing Madya Mangun Karso, pemimpin dalam hal ini guru bekerja sama dengan muridnya. Dan terakhir adalah Tuturi Handayani, yaitu pemimpin atau guru memberikan kesempatan bagi muridnya untuk berkembang atau motivator. Dalam kehidupan akan ada nilai kebijakan dasar yang bertentangan dengan teori dan peraturan seperti kasih sayang, kebenaran, dan keadilan. Nilai-nilai dan prinsip dalam diri sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, seperti nilai keyakinan, kesetiaan, kepedulian, kejujuran, dan tanggung jawab. Coaching. Coaching adalah pengujian pengambilan keputusan yang telah diambil. Coaching juga merupakan pengambilan keputusan yang efektif. Selanjutnya, coaching berupa pertanyaan dalam diri atas pengambilan keputusan. Proses coaching ini biasanya kita menggunakan model Tirta. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua identifikasi masalah, R rencana aksi, dan T tanggung jawab. Nilai dan peran guru penggerak. Ada 6 nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama adalah mandiri, kreatif, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan berpihak pada murid. Nilai dan peran ini jika kita benar-benar menguasai, maka muaranya kesemuanya akan berprinsip untuk pengambilan suatu keputusan. Dilema etika dan bujukan moral. Situasi ketika seseorang harus memilih di mana secara moral kedua pilihan itu benar, namun bertentangan. Itu merupakan dilema etika. Sedangkan bujukan moral adalah situasi di mana seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Bisa dikatakan bahwa dilema etika itu adalah suatu permasalahan dengan posisi benar versus benar,
Namun bujukan moral adalah benar versus salah. Paradigma dilema etika. Yang pertama adalah rasa keadilan versus rasa kasihan. Yang kedua, individu versus masyarakat. Yang ketiga, kebenaran versus kesetiaan. Dan keempat adalah jangka pendek versus jangka panjang. Keempat paradigma ini yang sering kita pilih untuk pengambilan suatu keputusan. Prinsip pengambilan keputusan ada 3. Yang pertama adalah berpikir berbasis akhir atau end-based thinking. Yang kedua adalah berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Dan ketiga adalah berpikir berbasis rasa, peduli, atau care-based thinking. Dalam pengambilan keputusan, ada 9 langkah pengambilan keputusan yang harus kita lalui. Yang pertama adalah mengenali nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam suatu permasalahan. Yang ketiga, kumpulkan fakta yang relevan. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelima, pengujian paradigma benar versus benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, membuat keputusan. Dan setelah membuat keputusan, kesembilan adalah melihat kembali keputusan itu dan merefleksikan. Pengambilan keputusan yang tepat akan membuat murid merdeka belajar. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Kesulitan yang dihadapi saat pengambilan keputusan antara lain yang pertama adalah pengaruh nilai dan budaya masyarakat sekitar, perbedaan persepsi warga sekolah, dan diadakan dengan kasus-kasus dilema etika. Pengambilan keputusan yang tepat akan mempengaruhi cara pengajaran seorang guru untuk mewujudkan pendidikan yang memerdekakan murid. Seorang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan dapat mempengaruhi kehidupan murid dan masa depan muridnya karena pengambilan keputusan yang tepat dengan keputusan yang tepat, maka seorang guru akan mengarahkan potensi dan bakat yang dimiliki muridnya. Masuk ke kesimpulan akhir bahwa nilai dan peran guru sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan terhadap muridnya. Dalam pengambilan keputusan yang tepat, guru harus menentukan paradigma yang akan dipakai, prinsip pilihan, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif model Bagja, pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional, metode coaching model Tirta untuk dapat menciptakan budaya positif di sekolah, lingkungan yang kondusif, serta murid merdeka dan bahagia. Terima kasih. Demikian koneksi antar materi yang saya buat. Semoga bisa berbagi dengan teman-teman CGP yang lainnya. Guru Penggerak Indonesia Maju.